teman kita. Ini kita masuk bab baru, rangkaian aritmatika ya. Nanti juga dari pengembangan gerbang yang kemarin. Ya. Pengembangan dari gerbang kemarin karena ada gerbangnya yang kurang pas nanti ya waktu di penjumlahan. Di penjumlahan binar pada OR, dia pada saat satu-satu nilainya adalah 1 juga. Nah, itu akan jadi masalah nanti sehingga ada gerbang baru ya. Nah, itu mulai ya. Kita masuk ke rangkaian aritmatika ya. Rangkaian aritmatika. Di sini kita ada satu gerbang lagi ya, gerbang logika. Di mana karena gerbang yang kemarin AND, OR sama NOT itu ada yang tidak mewakili untuk penjumlahan bilangan binar. Jadi di elektron dan digital kita akan dapat dimungkinkan untuk membangun rangkaian-rangkaian yang menyamai proses di pikirannya. Tapi dari untuk digital ya, dengan menggabungkan gerbang dasar, AND, OR, atau NOT. Nah, itu dapat kita untuk membangun rangkaian yang dapat melakukan penjumlahan maupun pengurangan. Ya. Di mana rangkaian-rangkaian tersebut bersifat elektronis, karena maka kerjanya itu akan sangat cepat ya, dalam mikrodetik. Nah, itu yang digunakan dengan software akan lebih cepat lagi ya. Nah, dalam rangkaian aritmatika dasar, gerbang eksklusif OR ya, penambah paro, pengurang paro, pengurang penjumlah penuh gitu ya. Itu adalah dasar awal dari kerja komputer. Karena komputer itu namanya compute ya, menghitung. Jadi menghitung sistem-sistem digital ya. Nah. Nah, untuk bab ini, setelah selesai bab ini, maka kita diharapkan dapat menyusun tabel kebenaran dari gerbang eksklusif OR, penambah paro, dan penambah penuh. Karena ini nanti untuk rangkaian berikutnya ya, penjumlah rangkaian aritmatika berikutnya. Nah, kalau dasar ini nggak bisa, ya nanti ke belakangnya akan sulit. Nanti gimana dapat menjelaskan bilangan-bilangan binar ditambahkan atau di dalam sebuah binar penjumlahan jajar. Nah, ini yang besarnya nanti ya. Nah, ini di gerbang eksklusif OR. Dia terdiri berasal dari gerbang AND, OR, sama NOT yang disusun sedemikian rupa ya, di mana inputnya ada 2 gerbang AND, input AND itu berlawanan ya, yang satunya lewat NOT, yang satunya lagi tidak. Jika A-nya lewat NOT, berarti yang B-nya langsung. Kemudian yang satunya lagi lawannya ya, jika berarti B-nya yang lewat NOT, A-nya langsung. Kemudian keduanya di-OR-kan. Nah, penjumlahannya akan menjadi A komplemen B ditambah A B komplemen. Atau kebalikannya juga nggak masalah. A B komplemen ditambah A komplemen B. Sama saja itu ya, bolak-balik. Karena hukum komunikatif kemarin ya, bahwa dia boleh bolak-balik. Nah, ini langsung kita munculkan di simulasi aja ya. Langsung saya simulasikan. Lebih kelihatan ya. Nanti kita simulasikan langsung ya.
ini simulasinya dari gerbang eksklusif OR ya. Nah, kenapa gerbang ini muncul? Ya, karena di gerbang OR, ini bisa kita lihat kemarin OR, pada saat nilainya 1, ya, dia akan 1. Kalau dia 0, penjumlahan 0 tambah 0 ya sama ya 0. 0 ditambah 1 ya 1. 1 ditambah 0 ya 1. 1 ditambah 1 harus hasilnya adalah 0 dengan bawaan 1. Nah ini yang nggak bisa, dia juga 1 karena gerbang OR jika salah satunya 1 dia akan 1. Berbeda dengan gerbang AND ya. Gerbang AND itu sama dengan biner, maka tidak ada eksklusif AND. Ya, karena dia untuk 0 dikali 0 ya dapatnya 0. Ya. Untuk 0 dikali 1 dapatnya 0 juga. Nah, ya, 0 kali 1 dapat 0 juga. 1 dikali 0 dapat 0. 1 kali 1 baru dia 1. Nah, berarti tidak ada dia eksklusif. Nah, kalau OR tidak, pada saat 1, kita harapkan dia nilainya 0, karena nanti dia ada bawaan ya, dia malah 1. Nah, ini ya, gerbang eksklusif. Dia terdiri dari gerbang AND, OR, dan NOT ya. Dimana N-nya inputnya 1 langsung, umpamanya nih A-nya langsung. Ya, A langsung. B-nya komplemen. A-nya komplemen. B-nya yang langsung. Jadi dia Y, A komplemen B, atau A ditambah A, B komplemen. Atau ini duluan boleh. A, B komplemen ditambah A komplemen B. Sama ya, karena dia hukum komunikatif kemarin ya, hukum komunikatif. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Berarti A komplemen B ditambah A, B komplemen sama dengan A, B komplemen ditambah A komplemen B. Nah, itu dia. Nah, ini kita bukti ini ya, outputnya seperti apa. Outputnya. Nah, kita jalankan ya. Pada saat 00 sama dengan OR tadi 0. 01, ini 0, ini 1, dia juga 1. Sama dengan gerbang OR. Pada saat 10, dia juga sama-sama 1. Pada saat 11, OR tadi dia hasilnya 1. Dia malah 0 ya. Dia malah 0. Itu yang benarnya ya. Ini dia yang kita cari di untuk gerbang aritmatika. Jadi pada saat 1 ditambah 1 hasilnya. Ini dia. Jadi akan kita dapatkan OR sebenarnya dari 3 kemungkinan 00, 01, 10 itu dia sama dengan OR. Tetapi pada saat terakhir 11 dia berbeda. Makanya disebut exclusive OR. Eksklusif dia pada saat nilainya sama. Nah, kita tabelnya kita tampilkan di ini lagi ya. Jadi dia eksklusif pada saat satu nilai saja, makanya eksklusif ya. Eksklusif itu kan khusus ya. Tapi dia mempunyai sifat istimewa. Nah, istimewanya di mana? Pada saat nilainya adalah 1, 1. Pada saat 00 sama dengan OR 0. Ya, berarti sama juga dengan N. Nah, ya. Tapi pada saat 01, nah ini berbeda dengan N, sama dengan OR. 10 berbeda dengan N, sama dengan OR. Tapi pada saat 11, nah kalau N malah 1, OR juga 1. Nah, di sini dia. Eksklusif, OR-nya di sini. Nah, ini yang bisa digunakan nanti untuk rangkaian aritmatika. Karena kalau kita gunakan OR nanti 1 dia apa namanya? 1 tambah 1 ditambah 1 nampaknya harusnya 1 tambah 1 dapatnya dia 3 nanti. Harusnya dapatnya 2 kan? 1 tambah 1 adalah 1, 0. Kita desimalkan jadi 2. Sedangkan kalau dia menggunakan OR, 1 ditambah 1 nanti hasilnya dia menjadi 1, 1. Dapatnya kalau desimalkan jadi 3. Jadi salah. Nah, ini dia digunakan. Nah, eksklusif OR ini ada beberapa lagi penggunaannya nanti selain untuk rangkaian aritmatika ya. Ini kesimpulannya dari gerbang eksklusif OR. Kalau OR kemarin kan jika salah satu jika salah satu inputnya 1 maka outputnya pasti 1. Untuk dapatkan OR yang 0 maka diperlukan semua inputnya 0. Kalau N jika salah satu inputnya 0 dia pasti 0. Untuk mendapatkan 1 semua input harus 1. Kalau 0 hanya kebalikannya ya. Kebalik namanya inverter, pembalik. Jika input 1 maka output 0.
Jika input 0, maka output 1. Nah, itu ya inputnya 1 ya. Satu gerbang yang inputnya 1. Sedangkan exclusive OR, nah ini dia mirip dengan OR, tetapi ada eksklusifnya satu pada saat satu-satu. Sehingga inputnya akan 1 jika, outputnya akan 1 jika inputnya berlawanan. Lihat, jika A-nya 0, B-nya 1. Jika A-nya 1, B-nya 0. Jadi berlawanan, baru dia akan 1. Jika sama, samanya itu kan hanya 2 kalau di biner ya, sama-sama 0 atau sama-sama 1. Sama-sama 0, dia akan 0. Sama-sama 1, dia juga 0. Kalau sama 0, ya gerbang lain juga ya. OR juga 0, N juga 0, sama-sama 0 ya. Tapi sama-sama 1, dia yang 0 hanya dia. Yang lain itu N, 1, OR juga 1. Sama-sama. Ini dia eksklusifnya di situ. Ya. Eksklusif OR. Itu dia. Ini nanti yang dipergunakan. Nah, kemudian masuk lagi satu gerbang yang terakhir nih. Gerbang terakhir. Kalau OR dia punya NOR. Ya. Ini lambangnya ya. Lambangnya seperti OR juga, tetapi di depannya 2 kali cembungnya ya. Cembungnya. Ini yang menunjukkan eksklusifnya dia. Kalau nggak ready, dia kembali dengan OR. Eksklusif ini membedakan OR dengan eksklusif OR. Di mana eksklusif OR, dia akan sama, jika inputnya sama, outputnya akan 0. Sama itu bisa 00, bisa 11. Nah, ini simbolnya ada tanda ini. Nah, di simulasi tadi juga kita tampilkan ya. Simbolnya sama ya. Nah, ini simbolnya ya, eksklusif OR. IC-nya 7486 kalau yang TTL. Nah, kalau yang itu bisa dicari lagi nanti ya, yang CMOS. Nah, kita nanti prakteknya juga menggunakan TTL ya. Nah, ini dia eksklusif OR. Nah, kemudian kita masuk ke gerbang yang terakhir. Nah, nanti habis itu tinggal rangkaian lagi ya, ada gerbang. Gerbang yang terakhir, seperti OR, dia bisa dibalik nilainya menjadi NOR kan. Nah, jika OR, inputnya satu dari kombinasi 00 sampai 11, 0111, sedangkan kalau dia NOR, dinotkan berarti dia menjadi 1000. Kalau N dari 0001 dari kombinasi input 00 sampai 11 ya, kalau dinenkan menjadi 1110. Nah, eksklusif OR juga gitu. Jadi kalau dia ini dinotkan, 0-nya menjadi 1, 1-nya menjadi 0. Jadi 0 yang sama dia malah jadi 1 nanti. Yang berlawanan dia menjadi 0. Kalau di eksklusif OR, yang samanya yang 0. Nah, ini digunakan nanti untuk penjumlahan yang disebut mod 2 ya. Mod 2 itu modulus 2. Hanya 2 kemungkinan ya. Setelah 0, 1 AB, balik lagi ke 0. 0, 1 kembali lagi ke 0. Jadi 00 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 1 mod 2 sama dengan 1 ya. Kalau tambah biasa dia kemarin adalah OR ya. Namanya 0 ditambah 0 adalah OR. Sehingga nanti 1 tambah 1 dia menjadi 1. Nah, ini ada bulat di sini artinya mod 2 ini. Jadi 0 ditambah 0 berarti dia 0 di eksklusif OR-kan dengan 0. Itu artinya ya. Berarti A komplemen B ditambah AB komplemen. Artinya itu. Ya, kemudian 01 dia 1, 10 juga 1, 11 dia 0. Ini bedakan ya antara kalau tambah biasa dia adalah OR, sedangkan tambah yang pakai lingkaran itu adalah eksklusif OR. Artinya itu bukan A tambah B, tapi A komplemen B ditambah B komplemen A. Jadi kalau A komplemen B, berarti dia di atasnya A-nya 0, B-nya 0 kan. A komplemen menjadi 1. Sedangkan dikali dengan 0. Jadi tetap aja dia 0 kan. Ya, kebalikannya, A komplemen jadi 1, sedangkan B-nya jadi 1 juga, ditambah dengan B-nya yang 1 dikali 0. Tetap lagi dia 1. Itu sebaliknya ya. Nah, ini dia. Disebut mod 2. Nah, mod 2 deh ya. Jadi berbeda, kalau tambah biasa dia adalah mod 1 ya. Jadi dia adalah OR. Nah, ini yang terakhir, gerbang eksklusif NOR. Artinya adalah XOR yang dinotkan. Outputnya. Nah, ini tidak ada inputnya ya yang ini. Outputnya yang dinotkan. Sebenarnya bisa juga inputnya semuanya ya. Semua inputnya dinotkan. Nah, ini dia. Nanti kita lihat rangkaiannya ya. Rangkaiannya.
Jadi pada saat dia 00, kalau exclusive OR tadi adalah 0. 11 dia 0. Ini masa 00 dia 1. Ya. Sama dengan gerbang NAND atau NOR ya. Tapi pada saat 01 dia 0. 10 dia juga 0. 11 kembali lagi dia 1. Pokoknya kebalikan dia dari gerbang eksklusif OR. Jadi kalau gerbang eksklusif OR 00, 01, 1011 dia dapatnya 0110, dia ini malah 1001. Nah, ini simbolnya eksklusif OR sama di gerbang NOT ditambahkan belakangnya ya. OR sama dia gerbang logika eksklusif OR ditambah dengan NOT atau SOR bulat kecil di belakangnya ya. Nah, seperti itu. Itulah gerbang eksklusif NOR. Nah, setelah lengkap nih gerbang logikanya ya. Jadi mulai dari OR, AND, NOT, gabungan dengan OR dengan NOT menjadi NOR, gabungan AND dengan NOT menjadi NAND, kemudian eksklusif OR. Nah, dia muncul karena masalah untuk jumlah dengan OR itu tidak bisa 1 tambah 1 menjadi 0. Ini eksklusif OR. Kemudian ada eksklusif NOR. Nah, nanti eksklusif NOR ini dia bukan untuk aritmatika dipakai dia ya. Nanti untuk penggunaan gerbang-gerbang yang lain, rangkaian yang lain. Nanti habis ini kita ambil contoh beberapa pemakaian daripada gerbang eksklusif OR dan eksklusif NOR. Selain nanti eksklusif OR untuk aritmatika ya. Yang kita mulai nanti. Yang pertama adalah ingat lagi di sandi binar paritas atau parity ya. Jadi paritas dia akan ngecek berapa jumlah angka 0 atau berapa jumlah berupa jumlah angka 1 ya, apakah ganjil atau genap. Di sini dia menggunakan gerbang eksklusif OR. Jadi kalau kita perlu 4 bit cukup 3 gerbang. Tapi kalau nanti untuk 8 bit ya berarti dia diperlukan 8 gerbang logika eksklusif OR. Jadi outputnya dia kalau dia 0 dia adalah paritasnya genap. Tapi angka satunya 0, 2, 4, 6 dan seterusnya. Nah, kalau kita hanya 4 nanti ya. Nanti ini sebuat 6 nanti salah. Simulasi. Y-nya 1 untuk ganjil. Jadi kalau dia hanya Y-nya 1. Jadi dia hanya menentukan bahwa itu angka satunya ganjil atau genap. Nah, kalau kita ubah bukan berarti datanya berubah, dia tetap aja kalau satunya ganjil bagi dia tetap sama. Kalau paritas ganjil ya. Kalau satunya genap dia akan tetap sama dengan dia. Padahal dia sudah berubah. Nanti kita lihat di simulasi ya. Simulasi kita lihat. Kita tampilkan simulasinya untuk rangkaian paritas ya. Contohnya bit paritas ngecek bit paritas 6 bit ya. 6 bit berarti dia ada 5 gerbang NOR ya. Biar nggak terlalu tinggi.
Nah, ini dia inputnya pada saat 0 semua, berarti dia kan adalah paritasnya dia menjadi genap ya, karena tidak ada angka satunya. Jika ada angka 1 dimanapun dia ya, di sini dia 1. Jadi datanya adalah 10001, dia tetap 1. Atau sebaliknya, data udah berubah nih ya, tapi dia berarti tetap 1. Karena yang dihitung adalah bukan berapa besarnya nilai ini, tetapi adalah ganjil atau genap angka satunya. Kalau genap gimana? Dia baru akan 0. Genap, ganjil lagi 3, dia ganjil lagi. Genap, tingkat peduli, 0, 2, 4, atau 6 ya, ini 6. Dia akan 5, ganjil. 6, dia akan genap. Nah, itu dia. Ini dia salah satu penggunaan daripada gerbang eksklusif OR. Jadi bisa kita menentukan bahwa data tersebut adalah paritasnya ganjil. Jadi angka satunya ganjil gitu ya. Atau angka satunya genap. Tapi beberapa datanya sama atau enggak yang dikirimkan dia tidak tahu. Nah, itu kelemahan dari bit paritas. Nanti akan ada gimana kalau kita tahu datanya itu berubah atau masih datanya benar sesuai dengan yang dikirimkan gitu ya. Nah, nanti ada lagi dia nanti itu akan dicek bit per bit nanti. Itu compare, pembanding nanti ya, dibandingkan benar nggak data tersebut yang dikirimkan dengan yang diterima dari tempat yang barunya sama dengan yang dikirimkan. Nah, itu nanti akan compare. Kalau di sini dia dianggap sama kalau jumlah angka satunya sama. Sama-sama 0 atau sama-sama 1, sama ganjil atau genap gitu ya. Jadi itu sudah benar. Walaupun di dalam praktek perpindahan data ini sudah cukup ya. Karena data yang itu berubah. Umpama datanya nih 0, 1, 0, 1, 0, 1. Nah, kan? Umpamanya berubah nih yang di depan dengan yang paling belakang. Yang di depan berubah menjadi 1, dan yang di belakang berubah menjadi 0. Ya. Berarti kan angka satunya tetap. Ini berubah. Ini jadi 1, ini jadi 0. Jadi angka satunya tetap ganjil kan. Ini 1, 2, 3 ya angka satunya. Ini jadi angka satunya jadi 3 tetap 3, tapi angkanya udah berubah. Ini berbeda kan. Ini bilang terbesarnya 1 tadi 0. Ini bilang terkecilnya 1, ini malah 0 kan. Terbesarnya ini berubah, datanya berubah. Tetapi dia masih dianggap ini adalah bagi bit paritas, oh dia masih ganjil, masih sama. Nah, artinya dia hanya ngecek jumlah angka satunya saja. Itu kelemahan dari bit paritas gitu ya. Itu contoh pemakaian daripada eksklusif OR ya, salah satunya. Nah, kita masuk lagi ke yang berikutnya. Pemakaian berikutnya ya. Nah, ini dia mengecek bit paritas daripada suatu word ya atau kumpulan dari data bit. Nah, ini kita juga sandi binar di pengkodean ya. Sandi binar kita sudah mengetahui gimana cara mengkonversi bilangan binar menjadi bilangan gray. Ya. Bilangan binar menjadi bilangan gray. Nah, dimana bilangan binar pertama sama dengan sandi gray yang pertama gitu ya. Sedangkan sandi gray berikutnya yang kedua adalah jumlah dari bilangan binar pertama dengan bilangan binar kedua abaikan bawaan. Nah, ini abaikan bawaan itu adalah gerbang eksklusif OR. Kalau kita gunakan OR dia 1-1 nanti dia jadi 1. Kalau ini 1-1 dia 0. Nah, sandi gray ya. Nah, ini kita lihat lagi di simulasinya ya. Kita ambil sandi gray-nya. Oke, kita simulasikan ya. Sebentar saya ada ini dulu. Copy absen kalian ya. Jadi kita lihat
Sandy Gray-nya, konversi Sandy Gray ya dari binar. Ini dia, cara kasus OR kan. Input pertama sama, binar dengan Gray sama. Input kedua adalah jumlahkan binar pertama dengan binar kedua. Dan abaikan bawaan. Nah, kalau ada abaikan bawaan, berarti dia adalah eksklusif OR. Kalau dengan hasilnya saja gitu ya. Kalau OR nanti dia satu di sini nih, satu-satu. Salah dia. Nah, kita ambil contohnya, binarnya adalah 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Apa sandi apa namanya Gray-nya gitu ya. 1, 0, 1, 1, 0, 0. 6 bit ya. Kita jalankan. Ini hasilnya 1, 1, 3 kali 0, 1, 0. Ingat Gray ya. Lihat. Pertama sama. Nah, kan teorinya gitu. Yang kedua adalah jumlahkan 1 dengan 0 ya dapatnya 1 ya, abaikan bawaan. 0 dengan 1, 1. 1 dengan 1 dapatnya 0, abaikan bawaan. Nah, kalau OR sini dia 1 juga sini. Kemudian 1 dengan 0, 1 lagi. 0 dengan 0. Ini dia. 1, 1, 0, 1, 0. Jadi dia konversi ya. Ini lebih cepat ininya kan dengan simulasi. Abaikan bawaan. Ini 6 bit ya. Nah, kalau dengan kebalikannya kan, umpamanya dari binar ke Gray, ya, dari Gray ke binar, ini binar ke Gray ya, ini binar, ininya Gray. Ini kalau kita kasih ini dia dapatnya 1, 1, atau saya kasih ini aja ya, supaya kelihatan. Kelihatan binarnya mana ya, yang binar ya, nah, susun juga. Geser dulu. Sudah tidak semua diberikan. Ini binarnya, sebentar ya, langsung kelihatan. Yang di atas binar, yang di bawah Gray. Nah, itu dia. Binar. Yang masih data yang sama tadi ya, kita coba. 10, 1100. Dapatnya 11101. Kita ubah salah satunya, ini juga akan berubah. Nah, 00, 1100. Itu 3 yang nolnya, 30, yang lainnya 1. Nah, pertama 3, ini 7 ya. Itu menjadi 5. 0 ditambah 0, dapatnya 0. 0 pertama 0. Yang kedua, 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 0 tambah 1, 1. 1 ditambah 1, 0. 1 ditambah 1. 1. Ini apa? Ini 1 ya. Artinya ini 0. Harus 1 tambah 1, 0 ya. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 0. 1 ditambah 1, coba. Berarti salah. Bilang berikutnya. Yang terakhir salah.
1 tambah 1, 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 0 tambah 1, 1. 1 ditambah 1, 0. Benar. 1 ditambah 1 ini 0 harusnya. Kok malah? Bentar ya. 1 tambah 0, 1. Benar. Itu nggak berubah. Tidak berubah dia. Tidak berubah dia. Itu. Salah yang terakhirnya nih ya. Bentar ya. Bentar saya ini dulu. Salah yang terakhir ini. Sebentar ya. Saya ubah dulu. Kok nggak berubah dia?
Kita ini dulu aja ya, istirahat dulu ya, istirahat dulu. Baik, Pak. Ya, saya ini dulu nih ya. Atau pemakaian daripada exclusive OR dari sandi binar ke gray. Nah, kalau dijalankan, ya harus sama kalau kita kembalikan lagi dari binar ke gray kan dapat gray, dari gray ke binar juga harus sama. 11001 binarnya. Kalau dapatnya gray, yang 10101 ini kita kembalikan harusnya dapatnya kembali ke asal. Ini dia 11001 binarnya dapat grey-nya 10101. Ya, kita ubah 10101 benar nggak dapatnya 1101. Nah, grey-nya 10101. Ini kita matikan dulu ya. Dijalankan. Benar nggak dia? 11001. Ini benar ya. 11001. Lihat. 11001. Nah, berapapun nanti dinilainya, dia akan sama. Ya. Sekarang kita lanjutkan ke yang berikutnya. Makanya sebelum kita masuk ke gerbang ini ya, ke aritmatika nanti, rangkaian aritmatika. Lanjutkan dulu ini. Ini pemakaiannya dari binar ke gray, cuman yang di PowerPoint hanya binar ke gray ya. Yang dilihat nanti kalau untuk gray ke binar simulasinya yang di videonya nanti ya. Sudah kita simulasikan. Sekarang bentuk yang lain. Nah, ini dia. Kalau tadi paritas dia hanya mengcek angka satunya ganjil atau genap. Jika data berubah, dua angka berubah sekaligus seperti umpamanya 101 ya, yang satunya berubah jadi 0, 0-nya berubah jadi 1, bagi dia tetap aja angka satunya sama. Itu kelemahan dari paritas, walaupun kemungkinan berubah dua sekaligus itu, maksudnya berubah dua yang berlawanan ya. Yang satu dari 0 menjadi dari 1 menjadi 0, yang satu bit yang lainnya 0 menjadi 1. Nah, jumlah bilangan angka satunya akan sama. Nah, kemungkinan itu sangat kecil, tapi masih ada kemungkinannya. Nah, untuk itu dicek lagi dengan membandingkan. Nah, kalau ini dia pasti akan sama, karena dia membandingkan bit per bit. Bit yang paling besar dibandingkan dengan yang paling besar. Yang kecil dibandingkan yang paling kecil. Jadi jika dia ada satu yang berbeda, udah dia akan hasilnya akan 0. Nah, ini dia eksklusif NOR digunakan eksklusif NOR. Karena eksklusif NOR adalah, ingat, jika dia sama akan 1, berbeda baru akan 0. Jangan gunakan eksklusif OR. Kalau eksklusif OR nanti dia yang sama dia 0. Nah, padahal yang sama itu adalah 1. Masa kita balik lagi dengan NOT kan bisa juga eksklusif balik, sama juga dia ini kan eksklusif NOR. Kita balik lagi. Eksklusif NOR dia nanti yang sama dia malah 0. Nanti baru ini ya penggunaan eksklusif NOR. Kalau tadi kan dua-duanya tadi paritas gitu kan. Kemudian sandi binar ke gray, gray ke binar itu menggunakan eksklusif OR. Nah, ini untuk membandingkan bit per bit dari suatu register atau dari satu word itu adalah menggunakan eksklusif NOR. Kemudian hasil akhirnya di N kan, makanya jika salah satu saja ini berbeda, dia akan 0, datanya berbeda. Kalau 1 baru dia datanya sama. Nah, ini kita simulasikan juga lewat ini ya program simulasi. Pembanding ya. Jadi dia akan membandingkan, ini kami contohnya 4 bit saja ya, membandingkan 4 bit binar. Jadi bit per bit yang akan dibandingkan. Kemudian di N-kan masing-masing eksklusif NOR tadi. Nah, ini ada dua word ya, atau dua register. Harus sama ya bitnya ya. Ini adalah register A, word A, A3, A2, A1, A0.
B3, B2, B1, B0. A3 ya, di eksklusif norkan dengan B3. A2 dengan B2. A1 dengan B1. A0 dengan B0. Jadi bit yang sama, apanya namanya, tingkatannya dibandingkan dengan yang sama. 0 dengan 0, 1 dengan 1. Ya. Itu apa namanya, kalau di data itu apa namanya, signifikannya. Yang signifikan terbesar dibandingkan dengan terbesar, signifikan terkecil dibandingkan dengan yang terkecil. Nah, ini signifikan yang terbesar A3 berarti dia dengan B3. Jangan A3 dengan B0. Itu udah pasti kacau balau nanti datanya. Jadi A3 signifikannya yang terbesar dengan B3. A0 dengan B0. Ya, bandingkan 1 dengan 1. Nah, ini datanya kita bandingkan. Yang sama, kalau beda umpamanya. Data pertama adalah 1, 1, 0, 0. Sedangkan data keduanya adalah data yang diterima 1010 gitu ya, B-nya. Jadi dia akan cek datanya salah karena dia tidak ada yang berbeda. Padahal angka satunya 2, ini 1, 2, angka 1 juga 2, 1, 2. Kalau paritas itu udah dianggap sama karena angka satunya genap, sama-sama genap. Yang A-nya genap, yang B-nya juga genap. Kalau sini dia sama-sama angka 1 genap, cuman letaknya tidak sama, dia akan salah, hasilnya akan 0. Karena umpamanya A3 dengan B3 sama ya, sama-sama 1. 1 dengan 1 hasilnya ini adalah eksklusif NOR ya, yang sama artinya dia akan jadi 1. Berbeda dia jadi 0 nanti ya. Kemudian yang keduanya A2 1, B2-nya 0. Dia 1 ini 0, akan berbeda. Berbeda dia akan menjadi 0. Ya, berbeda dia jadi 0. Eksklusif NOR ya, jangan eksklusif OR, dia berbeda 1. Udah berbeda sini kan, udah 0 sini. Ya udah kalau udah 0 salah 1 0, udah nggak perlu lagi dicek sebenarnya. Tapi kita cek aja dulu. A1 dengan B1. Ini 0, ini 1. 0, 1 dia juga akan 0. Ini 1, ini 0, ini 0. Yang terakhir B A0-nya 0, ini 0. Sama, 1. Ini 1, ini 0, ini 0, ini 1. Jika di N kan, jika salah satu, ingat lagi N, jika salah satu inputnya 0, udah pasti dia akan 0. Tidak perlu banyak-banyak. 1 saja dia udah berbeda. Tapi kalau paritas ini akan udah sama. Genap ini. 2, ini juga genap. Nah, gitu ya. Genap, ini juga genap. Nah, gitu ya. Kalau di paritas. Di sini dia berbeda. Orang A-nya, A3-nya 1, B3-nya sama. A2-nya 1, B2-nya 0. Nah, itu udah berbeda. Jadi ya, kalau di paritas ini sama. Cuma di paritas ini enggak dibuat pembandingnya ya. Nanti saya buatkan nanti pembandingnya. Jadi yang sama kemudian di N-kan. Nah, kalau dia 0 juga hasilnya genap. Kalau di sini kan hanya cek ganjil atau genapnya ya. Ganjil, ini genap. Jadi itu saja. Nah, kalau pembanding dia akan membandingkan bit per bit. Oh, ini paritas ganjil karena dia 3. Dia paritas genap. Nah, kalau dia jadi 4, oh udah paritas genap. Nah, itu dia hanya membandingkan oh dia genap atau ganjil saja. Nah, sedangkan pembanding dia membandingkan bit per bit. Tidak boleh ada yang satu pun berbeda. Umpamanya ada 8 bit atau 16 bit. Satu saja yang berbeda bagi dia itu sudah. Pasti kalau dia jumlahnya sama, angka satunya pasti 2 yang berbeda ya. Karena akan saling meniadakan. Satu jadi 0, 0 jadi 1. Itu bagi paritas itu sama. Tapi kalau pembanding itu sudah berbeda. Karena letaknya tidak sama. Nah, ini dia. Ini baru eksklusif NOR ya. Nah, kemudian kita masuk lagi. Contoh yang lainnya penggunaannya ya sebelum kita masuk ke aritmatika. Nah, ini gunanya nanti untuk aritmatika. Inverse pembalik. Nah, rangkaian ini fungsinya adalah menyalurkan. Nah, kalau menyalurkan sebenarnya cukup dengan kabel kan, hanya menyalurkan data ya. Menyalurkan data. Tapi dia juga bisa membalik dengan mengubah nilai inverse dari 0 menjadi 1, 1 menjadi 0. Ini data ini akan berbeda masuknya, outputnya. Nah, kalau dia 0, kan, ini eksklusif OR ya. Nah, kalau berbeda tadi dia akan jadi 1 kan, umpamanya sini 0.
datangnya 0. 0 dengan 0 dia akan dapatnya 0. Kalau dia 1, 1 dengan 0 dapatnya 1. Berarti dia hanya menyalurkan. Tapi kalau dia 1, 1 di sini. Datangnya 1 di sini. 1, 1, datanya adalah 0. Jika dia 0, 0, 1, datanya 1. Dibalik. Nah, ini tergantung dari inverse. Nah, ini nanti digunakan untuk penjumlah dengan pengurang dengan komplement. Ini adalah rangkaian dua sifatnya, pembalik dan penyalur. Nanti kalau ini dengan komplement, nanti dia juga menjadi, kalau bisa digabungkan dengan rangkaian komplement, dia bisa menjadi pengurang dan rangkaian penjumlah sekaligus. Dengan mengubah hanya input inversi ini saja. Karena pada saat dia 0, berarti dia adalah rangkaian penjumlah. Kemudian pada saat dia 1, dia rangkaian pengurang. Pengurang dengan komplement 2 ya. Jadi rangkaian serbaguna. Nah, karena kita lihat juga simulasinya. Ini adalah inverse ya, pembalik ya. Bisa tampilkan dulu pembalik. Inverse terkendali ya. Kita ambil 4 bit ya, 4 bit. Nih, ini inputnya data A3, A2, A1, A0. Pada saat 0 dulu ya. Datanya adalah 1, 0, 1, 0. 10 ya. Kita jalankan. Inputnya 1, 0, 1, 0. Outputnya sama, 1, 0, 1, 0. Ya. Jadi dia hanya menyalurkan. Nanti saya tambahkan aja di sini ya. Ini dia. Sebentar, saya geser dulu. Sudah kelihatan. Sudah kelihatan datanya, mana yang disalurkan, mana yang ya. Sebentar, saya ini kan sedikit ya. Salah. Inverse-nya nggak perlu inverse-nya ya, yang katanya aja. Nah, ini sedikit. Ini datanya, yang di atas data, yang di bawah adalah output. Ya. Jadi yang pertama, pada saat inverse 0 nih, kebuka. 0. Atau saya kasih juga lah ya, biar sama. Itu bisa. Nah, ini inverse 0. Pada saat inverse 0 ya. Pada saat inverse 0 nih. 10, 10, input, outputnya juga 10, 10. Ya, kabel aja lah ya, ngapain pakai ini. Pakai saklar atau pakai apanya, saklar untuk inputnya untuk pakai exclusive OR ya, untuk apa. Nah, pada saat dia 1 ya, dia 1, dia rangkaian adalah pembalik. 1 jadi 0, 0 jadi 1, 1 jadi 0, 0 jadi 1. Nah, itu gunanya dia. Jadi ini rangkaian ini nanti kalau dijadikan ke rangkaian aritmatika, input, salah satu inputnya nanti ya, salah satu input data ini yang kedua yang pamannya berjumlah yang yang penambahnya atau yang pengurangnya nanti yang dikomplementkan, tapi ya ini dia bisa menjadi rangkaian tersebut, rangkaian penjumlah dan rangkaian pengurang sekaligus dengan hanya mengubah inverse-nya. Pada saat inverse-nya 0, nanti rangkaian tersebut adalah rangkaian penjumlah.
Pada saat inverse-nya 1, rangkaian tersebut nanti menjadi rangkaian pengurang komplement 2. Tidak bisa kalau dengan not, dia hanya sebagai pengurang komplement 2 saja. Tanpa gerbang, berarti dia hanya menjumlah saja. Tidak bisa mengurang. Nah, itu dia kelebihan dari rangkaian ini. Bisa sekaligus menjumlah dan mengurang. Ini dia beberapa contoh dari pemakaian eksklusif OR dan eksklusif NOT. Jadi ya, contoh selain nanti untuk aritmatika ya. Ini dari simulasi ya langsung. Nah, ini dia. Maksud kita aritmatika penjumlah aja nanti hari ini itu ya. Pertama adalah penjumlah paro. Penjumlah paro itu adalah menjumlahkan dua bilangan binar pada satu saat, hanya dua. Berarti 0 dengan 0, 0 dengan 1, 1 dengan 0, 1 dengan 1. Hanya itu ya. Nanti kalau 3 nanti dijumlah penuh nanti. Nah, di sini dia eksklusif OR itu berguna. Kalau kita gunakan OR di sini, nah pada saat 0 tambah 0 dapat 0. 0 tambah 1 dapat 1 jumlahnya ya. 1 ditambah 0 dapat 1 juga. 1 tambah 1 nanti dia 1. Bawaan 1. Kalau ini kan N bawaan 1 jadi 1 ya. Jadi 3 dia. Masa 1 tambah 1 nanti jadi 3. Nah, ini makanya gunakan eksklusif OR. Nah, nanti kita simulasikan langsung. Ya. Kita simulasikan aja. Bentar, saya kurang dulu nih. Bentar. Sekarang penjumlah paro ya. Ini kita tampilkan penjumlah parohnya. Ini rangkaian tadi. Ini yang di bawah kita gunakan OR, kita bandingkan nanti ya, yang di atasnya nih. Yang di atasnya dulu ya. Jumlah paro. Kita mulai dari 00. Ini adalah bawaan, output dari N, jumlah dari eksklusif OR. Sum atau jumlah, carry atau bawaan. Nah, ini jumlah ya. 0 dengan 0 hasilnya 0. 0 tambah 1 hasilnya 1 bawaannya 0. Ada bawaan kan? 1 tambah 0 hasil 1 bawaan 0. 1 tambah 1 hasilnya 0 bawaannya 1. Nah, ini tadi kan jumlahnya abaikan bawaan, nah, itu untuk itu tadi. Nah, kalau dia OR, nah di sini 1 tambah 1 kan hasilnya 2 ya. 2 benar. Ini kan 0. 2 pangkat 0-nya 0, 2 pangkat 1-nya 1. Hasilnya 2 ke desimal ya. Nah, kalau OR gimana? 0 tambah 0 ya sama. Hasil 0, bawaan 0. 0 tambah 1, hasilnya 1, bawaan 0. 1 ditambah 0, hasilnya 1, bawaan 0. 1 ditambah 1, hasil 1, bawaan 1. Jadi 3, 2 pangkat 0, 1, 2 pangkat 2, 1. 2 tambah 1, 3. Pada 1 tambah 1. Nah, itu dia makanya OR tidak bisa. Ini nggak dipakai ya yang bawah. Nah, itu dia. Nah, ini hanya bisa 2 bilangan binar pada satu saat. Nah, gimana kalau lebih? 3 ada bawaan. Nah, kita tampilkan lagi ininya ya. Tabelnya nih. Ini tabel kebenarannya. Terlalu besar ya, sebentar saya kecilin. Nah, nih. A tambah 0, A0 tambah 0, hasilnya 0, bawaan 0. 0 tambah 1,
hasil 1 bawaan 0. 1 tambah 0 hasil 1 bawaan 0. 1 tambah 1 baru hasil 0 bawaan 1. Nah, ini hanya 2. Nah, gimana ketiga kalau dia mempunyai bawaan 0 tambah 0 tambah 1? Nah, ada bawaannya ya. Nah, ini digunakan penjumlah penuh. Jadi dalam menjumlah kan 2 bilangan biner mungkin terdapat bawaan dari kolom sebelumnya ya, kolom berikutnya. Contohnya nih, 1 tambah 1, 0 kan, bawaan 1. Jadi ada 3 di sini dia. Nah, ini dengan penjumlah paro nggak bisa. Karena 3 input. Ada bawaan kan. Kolom kedua dan ketiga ini nggak bisa dihitung oleh penjumlah paro karena ada 3 input. Ini juga punya bawaan. Kan? Nah, ini gunakan nanti, kita gunakan penjumlah penuh. Nanti itu kolom berikutnya. Biasanya kalau kolom pertama cukup. Nah, penjumlah penuh itu atau full header itu sebenarnya 2 buah penjumlah paro. 2 buah. Carry-nya atau bawaannya di-OR-kan. Di-OR-kan ya, pokoknya 2. Nah, sedangkan output dari sum tadi menjadi input bagi N1, kemudian menjadi eksklusif OR 1. Baru input ketiga sama input N1 eksklusif OR 1. Ini juga kan A ke carry ke N1 ke eksklusif OR 1 kan. B-nya ke N1 ke eksklusif OR 1 sama. Jumlahnya masuk ke N dan ke eksklusif OR kedua. Yang nilai C, yang bilangan ketiganya baru sama ke ini. Ketiga. Kemudian carry-nya di-OR-kan. Jadi kalau ini 1 udah pasti di 1 juga. Nah, kena OR ya. Setelah 1 aja 1 di 1 apalagi dua-duanya. Baru jumlahnya adalah jumlah dari eksklusif OR yang kedua. Atau half adder yang kedua. Jumlah total, jumlah akhir. Jadi bisa inputnya 0, 0, 1. Atau ini A-nya udah 0, 1. Dapat bawaan dari C. Nah, jadi 3 angka. Nah, ini kita simulasikan juga aja ya, biar cepat. Dengan simulasi dia akan lebih cepat kita ini. Full adder. Ini yang terakhir kita, rangkaian kita. Kita gunakan full adder. Nah, 2 buah half adder. Nah, segede sedikit ya. Ini full adder pertama, eksklusif OR dengan N, eksklusif OR dengan N. Eksklusif OR kedua berasal dari eksklusif OR, di sini kan, sama dengan C. Nah, kan? Eksklusif OR ke eksklusif OR kedua dan N, C-nya ke eksklusif OR dan N kedua. N-nya di OR-kan, menjadi carry. Ini menjadi nah, sekarang kita coba 3 input. Nah, 3 input dia. Pada saat 0, 0, 0 ya nggak ada hasil. 0 tambah 0 tambah 0 ya. Jumlahnya 0, kemudian bawaannya juga 0. Salah satunya 1. 0, 0, 1. Variabel besar ya. Hasilnya 1. Bawaannya tidak ada. Kemudian juga 0, 1, 0. Bawaan tetap 1. Jumlah 1, bawaan tidak ada. 1, 0, 0 sama. Jadi artinya apa? Dimanapun yang 1 dari input, jumlahnya akan 1. Nah, yang kedua jika 2 inputnya sekarang. Umpamanya yang pertama dengan kedua, A dan B 1. Hasilnya menjadi 0. Bawaannya 1. Atau A dengan C juga 1. A1, C1 ya, B-nya 0. Hasilnya tetap 0, bawaannya 1. Kemudian jika B dan C yang 1, tetap hasilnya 0, bawaan 1. Jadi dimanapun 2 input, hasilnya akan 0. Sama dengan tadi kan, bawaannya 1. Terakhir ini full adder dia sama bisa untuk 3 buah, maka dia bawaan 1, jumlah 1 bawaannya 1. Nah, dari half adder yang ini nanti bisa kita buat ininya penjumlah jajar. Ini kan hanya 3 angka. Gimana kalau menjumlahnya seperti